Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Efring Goffman, di mana dia membahas tentang dibalik panggung sandiwara kehidupan. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan biografi dari Efring Goffman. Efring Goffman lahir di Manville, Alberta, Kanada pada 11 Juni 1922. Efring Goffman meraih gelar Bachelor of Art pada tahun 1954 dan gelar filosofi doktor pada tahun 1953. Kemudian, pada tahun 1958, Efring Goffman meraih guru besar dan di tahun 1970 diangkat menjadi anggota Komite for Study of Incarnation. Dan tepat di tahun 1977 ia memperoleh penghargaan Guggenheim. Kemudian meninggal pada tahun 1982 setelah sempat menjadi presiden dari American Sociological Association dari 1981 sampai 1982. Nah, jadi itulah biografi dari Efring Goffman. Kemudian sekarang kita akan lanjut tentang Efring Goffman. Dia merupakan seorang sosiolog dan dipandang sebagai tokoh kultus dalam teori-teori sosiologi. Tidak cuma itu, Efring Goffman mendapat gelar akademis dari Universitas Chicago dan dikenal sebagai anggota aliran Chicago. Di sini, Efring Goffman mengambil konsep mengenai kesadaran the self myth. Dan Goffman juga memunculkan teori peran sebagai dasar teori dramaturgi. Efring Goffman mengambil pengadaian kehidupan individu sebagai panggung sandiwara. Yang kedua, kita akan membahas teori dramaturgi Efring Goffman. Dramaturgi membahas tentang situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung sebagai ilustrasi untuk menggambarkan individu-individu dan interaksi yang dilakukan sehari-hari. Efring Goffman juga menggambarkan peran daripada individu yang berinteraksi dengan yang dihadapinya di panggung sandiwara. Dia juga berinteraksi lebih menggunakan interaksionisme simbolik. Maksudnya di sini adalah Efring Goffman lebih melakukan perannya di depan orang-orang, tapi kita tidak tahu aslinya, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Efring Goffman sendiri. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas dua bidang penampilan menurut Efring Goffman, yang dimana pertama panggung depan dan yang kedua panggung belakang. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari panggung depan tersebut, yang dimana bagian penampilan individu yang secara teratur berfungsi di dalam mode yang umum dan tempat untuk mendefinisikan situasi bagi mereka yang menyaksikan penampilan itu. Selanjutnya, panggung belakang, maksudnya ruang bagian pertunjukan yang berfungsi mendefinisikan suatu penyaksi pertunjukan. Saya akan memberikan contoh dari panggung depan dan belakang, di mana seseorang atau bisa kita sebut teman kita sendiri sebagai contoh, yang dimana jika di depan kita, teman kita ini lebih banyak diam, menyaksikan, menyendiri, tidak melakukan interaksi, tapi sebenarnya apa yang kita lihat di depan mata kita itu belum tentu aslinya. Begitu mungkin saya, teman kita ini kalau di belakang kita atau di tempat lain dia malah banyak bicara atau banyak berinteraksi. Mungkin hanya itu yang bisa saya contohkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari materi yang sudah saya paparkan atau saya jelaskan tadi, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Di sini karya buku dari Efring Goffman, The Person of Self in Everyday Life. Efring Goffman lebih tertarik pada interaksi tatap muka. Maksudnya di sini adalah Goffman lebih memilih bertemu langsung daripada harus secara online, karena bertemu secara langsung itu lebih afdol dibandingkan online. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.